Halo guys, jumpa lagi di Utarakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Lebaran, libur panjang, tentunya pulang kampung. Oke guys, pada video kali ini saya akan tunjukkan tips-tips aman untuk meninggalkan ikan hias selama liburan di kampung halaman. Seperti apa prosesnya? Check it out! Oke guys, kita langsung mulai dari tahapan-tahapannya. Tahapannya saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama persiapan ikannya, kemudian kebersihan dari tanknya, dan yang terakhir setting atau konfigurasi tank. Oke, kita mulai, check it out. Oke, yang pertama kondisi ikannya dulu ya guys, kita persiapkan. Jadi sebelumnya H-5, setidaknya H-5, untuk porsi makannya sudah kita kurangi secara bertahap ya guys. Hal ini bertujuan supaya kotorannya tidak terlalu banyak. Setelah itu, H-2 kita mulai puasakan ya guys, agar ketika kita tinggal, kotorannya tidak banyak tertinggal di akuarium. Kemudian kita cek kondisi fisik ikannya, apakah ada jamur atau tidak, ikannya dalam kondisi sehat atau tidak. Karena kalau ikannya kurang sehat, akan sangat rawan ya guys untuk ditinggal. Jika ikannya kurang sehat, mungkin bisa diberikan di tempat penitipan ikan. Sekarang sudah banyak sih beberapa storekeeper ikan hias yang menyediakan jasa untuk penitipan ikan. Jadi kalau ikannya lagi kurang sehat, jangan ditinggal ya guys, lebih baik dititipkan. Apalagi kalau untuk kelas-kelas ikan yang harganya lumayan mahal. Kemudian pada H-2 akuariumnya kita bersihkan ya guys. Bisa dilakukan di H-2 atau H-1. Namun kalau H-1 sih biasanya udah sibuk packing ya guys. Terus setidaknya H-2 akuariumnya sudah dibersihkan. Apa saja yang perlu dibersihkan? Untuk pembersihannya seperti biasa, kita bersihkan dulu seluruh dinding akuarium, kemudian pipa-pipanya, pompa, serta filter mekanis. Kemudian untuk proses water change-nya dilakukan sebanyak 50% ya guys. Kalau biasanya dilakukan sebanyak 30%, namun untuk dalam kasus ini kita akan lakukan sebanyak 50%. Tujuannya agar kadar amoniaknya dapat diturunkan serendah mungkin. Untuk filter biologis tidak perlu dibersihkan ya guys, karena jika dibersihkan nanti akan menyebabkan bakteri baiknya menjadi mati. So, biarkan saja bakteri biologisnya ya guys. Nah, setelah dipuasakan, ketika akan ditinggal, jangan meninggalkan pakan di dalam tank ya guys. Tidak perlu khawatir karena ikan ini bisa berpuasa hingga 1 minggu guys, terutama jika size-nya sudah besar. Apalagi kalau arwana itu bisa berpuasa lebih dari 1 minggu loh guys. So don't worry kalau mereka akan kelaparan. Jika pakannya ditinggal stok di dalam tank, itu bisa berakibat tanknya menjadi cepat kotor sehingga menimbulkan banyak bakteri yang dapat membahayakan kondisi ikan kita guys. Untuk teman-teman yang menggunakan substrak atau media pasir, diusahakan untuk disifon dulu ya guys, supaya pasirnya bersih, sehingga selama ditinggal tidak terjadi kontaminasi atau bakteri yang berlebihan di dalam akuarium. Oke, setelah proses kebersihan, sekarang kita masuk ke bagian set tank atau konfigurasi tank. Check it out. Yang paling penting pertama adalah posisi pompa ya guys. Usahakan posisi pompa dalam posisi yang solid atau aman ya guys, dan tidak mudah goyah. Bisa dilakukan atau diposisikan di pojok ya guys, dan pastikan rubber atau suction cup-nya melekat dengan sempurna. Kemudian untuk perpipaannya pastikan sudah tersambung secara kencang ya guys. Jika merasa kurang yakin, dapat dikencangkan dengan kabel tis. Atau jika memungkinkan, teman-teman bisa menggunakan pipe holder seperti ini ya guys. Jadi tanknya atau pipanya tidak mudah bergeser. Karena jika bergeser, khawatir airnya akan menyembur keluar dari filter. Untuk teman-teman yang menggunakan tank mat, sebaiknya tank matnya dipisah dulu ya guys. Nah, seperti ini bisa menggunakan sekat
supaya terpisah dari ikan utamanya. Karena dalam posisi puasa, terutama untuk predator, bisa akan menjadi sangat buas ya guys, atau sangat galak. Selanjutnya untuk pencahayaan, jika ikannya terbiasa dengan cahaya, sebaiknya untuk intensitas cahaya diturunkan ya guys. Tetap ada cahaya, namun dalam kondisi atau level yang minimum. Teman-teman bisa menggunakan ukuran pompa yang lebih kecil atau ukuran lampu yang lebih kecil. Teman-teman bisa menggunakan lampu yang ukuran 20 cm atau yang 40 cm karena cahayanya tidak terlalu tinggi ya guys, atau tidak terlalu terang. Untuk posisi lampu diusahakan di atas air ya guys. Salah satu manfaat atau antisipasi dengan lampu diletakkan di luar air bertujuan jika terjadi korsleting, maka airnya tidak akan mengandung aliran listrik guys. So ikannya aman dari ancaman tersengat listrik. Oke guys, untuk selanjutnya tutup akuarium atau tutup tank. Pastikan semua celah sudah tertutup ya guys. Jadi untuk celah-celah yang berpotensi ikannya bisa melompat keluar, itu sudah diantisipasi. Kemudian pastikan juga tutupnya itu terpasang dengan sempurna ya guys. Sarankan menggunakan tutup kayu seperti ini atau tutup kaca seperti ini. Jika teman-teman menggunakan tutup jaring, dipastikan jaringnya kuat ya guys. Karena untuk tipe-tipe ikan seperti arawana dan cana itu memiliki kemampuan lompat yang tinggi ya guys. Tenaganya juga cukup kuat, sehingga tutup tersebut harus cukup kuat untuk menahan sehingga tidak terbuka ketika diterjang oleh arwana maupun cana. Untuk kondisi akuarium atau kondisi tank, pastikan juga tidak ada kebocoran ya guys. Tidak ada kebocoran ataupun rembes. Jadi teman-teman pastikan dulu kondisi talang maupun kondisi tank dalam posisi yang aman. Tidak ada rembes, tidak ada bocor. Penempatan tank juga penting ya guys. Terutama untuk teman-teman yang meletakkan akuarium atau tanknya di outdoor. Pastikan tank tersebut aman dari gangguan hewan-hewan sekitar ya guys. Jika ada lubang-lubang atau sela-sela yang bisa dimasuki oleh hewan lain, sebaiknya ditutup dulu guys. Berenergi atau sumber listrik sebisa mungkin dalam posisi yang aman ya guys. Seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan mika untuk melindungi atau menjaga supaya cipratan air tidak mengenai sumber listrik. Atau teman-teman bisa meletakkan sumber listrik atau colokan di tempat yang aman dari cipratan air. Nah, untuk mengantisipasi listrik padam, tentunya akan sangat berbahaya ya guys. Teman-teman bisa menggunakan aerator AC/DC seperti yang saya gunakan ini. Untuk mereknya bisa apa saja ya guys, yang penting menggunakan AC/DC. Jadi dia bisa menggunakan listrik dan tenaga baterai. Sehingga jika mati lampu, dia akan otomatis beralih ke baterai. Seperti yang saya gunakan ini. Sebelum menggunakan aerator ini, pastikan dulu aeratornya dapat berfungsi tanpa arus listrik ya guys, atau tanpa arus AC. Kita coba dulu apakah baterainya masih berfungsi atau tidak. Jadi jangan disambungkan ke sumber listrik dulu ya guys. Dihidupkan dulu. Nah, ini artinya baterainya masih berfungsi dengan baik. Kemudian disambungkan ke sumber listrik. Oke, kita coba jika arus listriknya terputus atau ada terjadi pemadaman listrik. Ini tetap kita biarkan dalam kondisi hidup. Kemudian kita buka atau kita cabut colokannya. Nah, masih berfungsi guys. Jadi kalau terjadi pemadaman listrik, setidaknya ikan kita masih bisa mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Untuk review alat ini sudah ada di video sebelumnya ya guys. Bisa cek di beranda saya.
Untuk airstone-nya atau batunya diusahakan menggunakan yang baru ya guys, karena khawatirnya kalau menggunakan batu yang lama suka mampet guys. Untuk harganya tidak terlalu mahal sih, di kisaran Rp5.000 per picisnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi referensi jika ingin melakukan perjalanan jauh atau berlibur. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe untuk terus channel Utarakan agar terus berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. See ya!